Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Janaulia Aziza dengan NPM 2012304. Insyaallah di video kali ini saya akan membahas tentang lembaga keuangan syariah. Kita akan bahas mulai dari prinsip dasar ekonomi syariah, sejarah perkembangannya, regulasinya, akad-akad utama, sampai operasional bank syariah. Video ini cocok buat kalian yang mau mereview tentang lembaga keuangan syariah. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari pondasinya dulu, yaitu prinsip dasar ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu bukan cuma soal tidak boleh bunga, tapi sistem ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan hadis, dengan tujuan utama untuk mencapai pahala atau kesejahteraan lahir dan batin. Prinsip utamanya adalah tauhid, artinya Allah pemilik segalanya, kita cuma khalifah, jadi bisnis bukan cuma cari untung, tapi juga ibadah, harus halal dan beretika. Prinsip yang kedua yaitu keadilan, semua harus adil, gak boleh ada yang dirugikan. Makanya di syariah banyak pakai bagi hasil, bukan bunga tetap yang bisa membebani satu pihak. Prinsip yang ketiga yaitu ada 3 larangan besar. Yang pertama, larangan riba. Riba adalah tambahan tanpa usaha yang jelas, bisa bikin orang miskin makin miskin. Ada beberapa jenis yang paling sering dibahas, yaitu riba nasiah atau bunga pinjaman. Yang kedua yaitu larangan gharar, ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya, jual beli barang yang belum jelas ada atau tidak. Ini bisa jadi penipuan. Dan yang ketiga yaitu larangan maisir. Maisir adalah perjudian atau spekulasi berlebihan, trending yang cuman untung-untung tanpa dasar ekonomi real. Intinya, ekonomi syariah ingin menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkah. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah lembaga keuangan syariah. Secara global, praktiknya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang berdagang dengan jujur. Tapi, bank syariah modern pertama muncul di tahun 1963 di Midgame, Mesir. Kemudian berkembang pesat di Timur Tengah, muncul Islamic Development Bank tahun 1975. Di Indonesia, perjalanannya dimulai tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah penuh pertama. Lalu berkembang unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Puncaknya tahun 2021, 3 bank syariah besar merger jadi Bank Syariah Indonesia. Lembaga keuangan syariah lahir karena ada keinginan umat untuk bertransaksi yang sesuai syariah dan kebutuhan sistem keuangan yang lebih adil. Sekarang perannya sangat besar dalam pembiayaan UMKM dan inklus keuangan. Supaya lembaga keuangan syariah bisa jalan dengan baik, kita butuh regulasi. Maka, regulasi lembaga keuangan syariah adalah aturan main yang mengatur operasional supaya tetap sesuai syariah dan melindungi nasabah. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, ditambah Fatwa DSN MUI dan peraturan OJK. Di sini ada 2 lembaga penting yang bahu-membahu. Yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bertugas untuk mengawasi, memberikan izin, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi, OJK lebih ke aspek perizinan, pengawasan, dan edukasi. Yang kedua yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN MUI ini fokus ke aspek syariahnya. Mereka mengeluarkan fatwa produk, memastikan semua transaksi sesuai syariah, dan merekomendasikan anggota Dewan Pengawasan Syariah di setiap lembaga. Jadi, keduanya saling melengkapi, yaitu OJK mengurus regulasi dan pengawasan, sedangkan DSN MUI mengurus kehalalan syariahnya. Selanjutnya, kita masuk ke akad-akad lembaga keuangan syariah. Akad adalah perjanjian yang jelas, adil, dan sesuai syariah. Ini dasar semua transaksi di lembaga keuangan syariah. Di sini terdapat beberapa akad utama. Yang pertama, akad murabahah. Akad ini adalah jual beli dengan margin, bank membeli barang dulu, lalu jual ke nasabah dengan harga yang lebih tinggi dan margin sudah disepakati di awal. Akad ini paling sering dipakai untuk pembiayaan kendaraan atau rumah. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad ini adalah kerjasama pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola atau mudharib.
Keuntungan dibagi sesuai nisbah, kalau rugi pemilik modal yang ditanggung, atau kecuali kalau pengelolanya salah. Yang ketiga yaitu akad musyarakah. Akad ini adalah kerjasama modal dari semua pihak. Risiko dan keuntungan dibagi bersama. Akad ini cocok untuk usaha yang patungan. Dan yang terakhir yaitu akad ijarah, akad sewa. Nah, bank menyewakan aset dan dapat uang sewanya. Jadi, semua akad ini menekankan transparansi dan keadilan. Selanjutnya, kita masuk ke bank operasional syariah. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan wadiah atau mudharabah, deposito syariah, dan investasi nasabah. Kemudian, dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat melalui pembiayaan berbasis akad syariah, yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Model bisnisnya adalah intermediasi keuangan yang berbasis bagi hasil, bukan bunga. Pendapatan bank berasal dari margin, jual beli, dan bagi hasil. Pembedaannya dengan bank konvensional sangat jelas, tidak ada bunga, berbasis akad, fokus ke sektor real, dan ada pengawasan syariah oleh DPS. Keunggulannya adalah lebih adil dan etis. Tantangannya adalah literasi masyarakat yang masih rendah dan kebutuhan inovasi produk yang lebih kompetitif. Intinya, ekonomi syariah menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih berkeadilan, sesuai nilai Islam, dan tetap relevan di era modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat.